Shalom, jemaat Tuhan dimanapun berada. Selamat pagi dan selamat memasuki hari yang baru pemberian Tuhan pagi hari ini. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Terpujilah Allah Bapa, terpujilah Allah semuanya, tentunya baik dan sehat semuanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan memasuki hari yang baru ini. Kita akan awali dengan firman Tuhan melalui Alkitab kita, karena Alkitab kita adalah firman yang benar dan menjadi makanan rohani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan yang akan saya ambil dari kitab Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih kalau malam, pagi, dan hari ini damai sejahtera-Mu bagi kami. Saat ini Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang boleh kami baca pada pagi hari ini senantiasa dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami sepanjang hari ini. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan dari kitab Galatia 6 ayat 7 sampai 10 yang demikian bunyinya. Janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang diatur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya Bapak Ibu tahu dan ingat bahwa Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Soleman itu waktu dulu mendampingi Bapak Presiden RI Joko Widodo melakukan panen padi di desa Sonorejo, Sukoharjo. Nah, apa yang dihasilkan pada kegiatan demonstrasi itu? Seluas 50 hektar itu produksi padi di daerah tersebut itu mencapai 9 sampai 11 ton per hektar. Nah, ini adalah merupakan suatu panen yang panen padi di musim kemarau. Nah, itu rata-rata yang kualitasnya itu juga lebih baik saat musim hujan. Bapak Ibu, ibaratnya para petani tersebut itu juga kita pun akan menuai apa saja yang sudah kita tabur dalam kehidupan kita. Ini adalah suatu hukum alam yang berlaku bagi semua orang. Tidak bisa direkayasa dan bersifat mutlak alias tak dapat diganggu gugat.
Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus ini mengingatkan orang-orang percaya di Galatia akan hal ini, bahwa janganlah kita itu keliru dengan berpikir bahwa Allah dapat diabaikan dengan perbuatan yang kita lakukan tanpa menerima balasan yang jelas, dan keadilan dan kebenaran Allah itu jelas dan tidak dapat dipermainkan seperti hukum di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita menabur kejahatan. Cepat atau lambat, kita pasti akan menuainya. Jika kita hanya memuaskan keinginan daging, kita akan menerima kebinasaan. Sebaliknya, kalau kita terus bergantung pada pimpinan Roh Allah, kita akan menerima hidup kekal. Secerdik apapun manusia, kita tidak akan pernah bisa lolos dari pengamatan Allah. Untuk itu marilah bijaksanalah dalam hidup ini. Kita serahkan hidup kita kepada Allah, dan dibiarkan Roh Kudus itu memimpin hidup kita. Dalam benih ilahi sajalah yang kita tabur, bukan justru benih dosa. Yang bisa kita bawa pada penyesalan seumur hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tempat saya tinggal dan saya dan teman-teman itu adalah menanam pohon jambu dan daun pandan, daun katu, kelor, dan semuanya itu menjadi berkat bagi mereka tetangga sekitar di tempat saya tinggal. Cabai juga ada. Kalau orang melihat berjalan di depan kos saya tinggal, itu kalau melihat jambu yang begitu manisnya rasanya, juga mungkin juga kepingin, ada yang minta kemangi juga ada, pandan ada yang minta pandan. Itu berarti bisa memberkati mereka yang meminta. Tanpa meminta pun kadang-kadang kalau saya ada orang yang melihat di depan saya, apa Bu, saya tegur begitu, saya boleh minta pandan, silahkan Bu, ambillah. Atau lainnya juga ada belimbing wuluh. Biasanya orang kalau masak sayur asem itu sering pakai belimbing wuluh. Itu pun ada yang meminta kalau waktu musim belimbing wuluh itu berbuah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap hari itu tumbuh-tumbuhan itu pun atau bunga yang ada di depan kos saya itu saya sirami setiap sore. Dan beberapa hari ini memang saya lagi suka menanam bunga. Nah, ketika sudah tiba musimnya berbuah, kami pun melihat buah dan apapun yang ada di depan saya itu bertumbuh, sehingga membuat mereka juga bisa menikmati rasanya, baik rasa jambu atau belimbing wuluh atau lain-lainnya. Nah, seperti manisnya buah itu, baik Bapak Ibu, pemikiran manusia itu kadang-kadang berkuasa mengaruhi tingkah laku seseorang. Karena itu berhati-hatilah. Di dalam Paulus ini berkata bahwa memikirkan semua yang benar, mulia, adil,
suci dan manis adalah cara kita melindungi pikiran kita. Semua yang adil dan seterusnya ini hanya dapat dalam firman Tuhan sebagai kebenaran yang mutlak. Ada pepatah yang mengatakan firman Tuhan sebagai kebenaran, dan pepatah itu juga mengatakan menabur dalam pikiran akan menuai tindakan. Menabur dalam tindakan akan menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan akan menuai karakter. Menabur dalam tindakan akan menuai semua di dalam kehidupan kita. Tentunya Paulus ini berkata demikian supaya pikiran kita juga memiliki damai sejahtera Tuhan. Marilah Bapak Ibu, kita sadari dalam kebiasaan sehari-hari. Boleh jadi kita suka melontarkan kata-kata negatif, buruk dan jelek atas diri kita, seperti penuh masalah, tidak berguna, bodoh, tidak punya masa depan yang tidak pernah berhasil. Tidak punya masa depan dan tidak pernah berhasil saat kita mengucapkan kata-kata positif atas diri kita. Pikiran itu kadang-kadang akan merespon hal itu dalam sikap dan tindakan yang positif. Kata-kata apakah itu baik atau buruk, itu akan direspon dalam pikiran kita dalam bentuk sikap dan tindakan yang pada umumnya dan pada waktunya kita akan berwujud seperti tanaman yang kita tanam, jenis benih yang kita tanam dalam pikiran kita. Bapak Ibu, kita berakhirnya bermuara pada hasil akhir dalam kehidupan kita, baik atau buruk. Karena itu periksalah kembali dalam pola kehidupan kita. Marilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, sebagai umat pilihannya, marilah kita melakukan dalam kehidupan kita melalui tindakan-tindakan kita yang benar, dan marilah kita menabur kebaikan kepada orang-orang lain dan seiman dan teman-teman seiman kita. Biarlah firman Tuhan yang sedikit ini menjadi berkat bagi kami, menjadi berkat dan petunjuk dalam hidup kita untuk menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan ada di dalam hati kita. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita akan tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan pagi kami ingin mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan yang telah Engkau berikan, sehingga pagi hari ini Tuhan kami dapat bersatu hati. Melalui renungan pagi ini Tuhan, kami bersama saudara-saudara kami bersyukur Tuhan, perlindungan kami di dalam kami akan melakukan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Biarlah dengan damai sejahtera-Mu Tuhan, kami boleh melakukan semua apa yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah firman-Mu yang akan memberikan kekuatan iman percaya kami, karena kami percaya Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau selalu ada di dalam hati kami, pikiran kami, supaya kami nantinya boleh hidup layak di hadapan Tuhan dan
sesama kami. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini hanya dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Ampunilah Bapa, kalau di dalam kami merenungkan firman-Mu Tuhan pagi hari ini tidak layak di hadapan-Mu. Namun kami percaya Tuhan, segala tindakan sepanjang hari ini kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, supaya kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini dalam kami beraktivitas.